Selamat siang, Bu Indah dan teman-teman. Di sini saya akan membacakan prolog sebelum memulai proses konseling. Dari kasus-kasus yang dialami oleh Bona, Suster Siska, Patrick, dan Ana, semuanya mengarah pada rasa minder. Mulai dari kasus Bona yang merasa minder dengan jurusan BK karena dirinya ditertawakan oleh teman-temannya ketika mengetahui bahwa dirinya mengambil jurusan BK. Dilanjutkan dengan kasus Suster Siska yang merasa minder karena harus kuliah di usia yang terbilang tidak cukup muda lagi, sehingga merasa minder dengan teman-teman yang usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan Suster Siska. Selain itu, Suster juga merasa belum siap untuk melanjutkan studi, karena sudah lama tidak ke kampus dan sudah lama tidak terbebani dengan tugas-tugas kuliah yang banyak. Kasus Patrick, dirinya merasa minder karena pernah dianggap aneh oleh teman-temannya dan merasa tidak mendapatkan kelompok, yang membuat Patrick menjadi takut untuk bergaul dengan orang lain dan memilih menghindar dari kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Kasus Ana merasa tidak percaya diri dengan lingkungan baru dan lebih menutup diri ketika berada di lingkungan baru, dan rasa tidak percaya diri ini membuat Ana sulit untuk berkomunikasi saat bertemu orang baru. Pendekatan yang digunakan oleh konselor adalah pendekatan kognitif behavioristik yang akan tampak suatu pola A, B, C, yang berarti A adalah peristiwa sekarang yang terjadi, B adalah perilaku konseling yang salah suai, dan C adalah konsekuensi dari perilaku yang timbul dari konseling. Hal ini bertujuan untuk merubah cara berpikir konseli dalam memandang lingkungannya dan merubah perilaku yang cenderung menghambat konseli untuk berkembang secara optimal. Baik, selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Selamat siang, Pak Bona. Siang, Bapak. Oke, apakah Dela bisa on cam? Bisa, Pak. Oke, aku tunggu ya. Apa kabar nih teman-teman? Baik, Pak. Sehat, Pak. Baik. Baik, Pak. Baik. Baik juga, Pak. Ya. Apakah teman-teman di sini ada yang sudah sarapan atau makan siang? Atau ada yang belum? Saya sudah, Pak. Saya sudah makan di Warmido, Pak. Bagus, saya Pet. Saya Gimana, sudah Deng? makan nasi Padang, Pak. Oh. Kalau suster? Nah, saya itu kan makannya kan di biara, Pak. Tadi saya makan ikan, ada juga ayam, terus ada sayur dan buah. Itu wajib itu, Pak, kalau di biara. Wah, Itu, bagus Pak. sekali ya. Bagaimana dengan Dela nih makannya? Kalau saya sudah makan, Pak, tapi cuma sedikit saja. Wah, kenapa nih makan sedikit? Ya, lagi nurunin berat badan aja, Pak. Oh. Emang berat badan awalnya berapa nih, Dela? Berat badan awal saya itu 60 kilogram, Pak. Jadinya saya harus menurunkan berat badan saya ke berat badan ideal, Pak. Waduh, Del. Wah. Emang berat badan Del berapa, Del? Berat badan idealnya itu 55 kilogram, Pak. Lumayan juga ya, Del ya. Semangat, Del, dietnya. Jangan sampai kamu sakit ya karena diet. Iya, nah, makasih banyak ya. Semangat ya, Dela, dietnya. Pasti, Suster Suster. doakan supaya dietnya berhasil. Pasti, Sus. Oke, baik ya teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan proses konseling ini, Bapak mau membuat kesepakatan bersama untuk kita. Tapi Bapak maunya minta saran dari teman-teman semua supaya bisa melakukan proses konseling ini dengan baik. Jadi nggak ada nih sarannya, kesepakatannya dari Bapak aja nih. Harus semua kita ini harus membuat kesepakatan bersama. Kalau dari Bapak,
kita nanti kalau melakukan proses konseling, kalau ingin bertanya harus mengangkat tangan ya. Oke, apakah ada lagi yang lain? Mungkin dari saya ya Pak ya. Dari saya mungkin gini ya, karena kita kan online ya Pak sekarang, mungkin jangan bermain HP kali ya Pak, kan kalau bermain HP kalau online kan nggak kelihatan ya. Mungkin konseling berlangsung, jangan bermain HP. Kalau mau bertanya juga mengangkat tangan gitu Pak, dan kalau orang berbicara mungkin didengarkan dulu Pak, baru boleh dibalas. Seperti itu Pak dari saya. Oke, baik Patrick. Ada lagi? Dari saya, Pak, Oke, Suster. kalau dari saya sih usul aja nih, tidak boleh main dulu untuk cewek-cewek ini. Terus kalau boleh, selama berlangsungnya konseling ini, kita berharap on cam ya, supaya juga enak. Nah, kita saling mendengar, lihat, begitu ya. Itu sih dari saya, Pak. Oke, Suster. Terima kasih, Suster. Mungkin dari Ana atau Dela lagi? Dari saya, Pak, Oke, Dela. kalau dari saya tidak boleh meninggalkan Zoom, Pak, dan tidak boleh sibuk sendiri saja. Oke, terima kasih, Dela. Oke, yang terakhir nih dari Ana. Kalau dari saya tidak boleh menggunakan background, Pak. Oke. Baik. Apakah teman-teman di sini ada yang menggunakan background untuk latar Zoom-nya? Tidak, Pak. Tidak ada, Kak? Tidak Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Pak Bona, Wah, Pak bonanya terpental. Pak Bona. Mungkin bapaknya terpental, Sus. Iya, Iya, ini ya. sus. Iya. Kita tunggu dulu aja deh berarti. Iya. Oke, tunggu aja dulu. Oh. Masih ditunggu ya, sus. Iya, masih ditunggu. Iya, Pak Bona terpental. Iya, jaringannya mungkin kurang bagus. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Baik. Mohon maaf ya, teman-teman, jaringan di Bapak ini kurang stabil ini. Iya, Pak. Pak. Tidak apa-apa, Pak. Pak, nggak apa-apa, Nggak apa-apa, Pak. Pak. Maklumlah, karena kita ini kan dari kuota dari pemerintah ini. Jadi jaringannya kurang stabil. Oke, baik. Setelah Bapak tadi kan udah mendengar nih kesepakatan dari teman-teman bahwa kita itu harus on cam, jangan sibuk sendiri, dan nggak boleh menggunakan background. Apakah teman-teman setuju dengan hal tersebut? Setuju, Pak. Iya, Pak, setuju, Pak, setuju. Setuju, Pak. Saya juga setuju, Oke. Pak. Oke, kalau teman-teman sudah setuju, berarti kita bisa nih melangkah ke tahap berikutnya. Oke, sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya, di sini kan teman-teman akan menceritakan nih pengalaman teman-teman masa sekarang, apa sih yang membuat teman-teman merasa sedih, merasa bimbang, cemas, takut. Sekarang kita awali apa itu konseling kita pada siang hari ini. Mungkin diawali dengan siapa terlebih dahulu ini? Saya dulu, Pak. Oke, Suster, silakan Suster. Maaf ya, Pak, itu ada susterku tadi. Oke, tidak apa-apa Suster. Jadi gini, Pak dan teman-teman. Saya itu kan selama ini merasa minder, juga cemas, Pak. Karena saya itu kan disuruh kuliah. Nah, menurut saya itu kan sudah menginjak usia ya 36, 37 ya, begitu. Dan bagi saya kan itu sulit juga Pak untuk beradaptasi. Sedangkan kan teman-teman saya itu kan usianya kan jauh di bawah Pak. Nah, itu yang membuat saya kadang minder, cemas, dan juga takut. Begitu, Pak. Oh iya, Suster. Terus bagaimana dengan kehidupan di biaranya Suster? Apakah cukup mempengaruhi juga atau tidak Suster? Kalau di biara sih Pak, kita kan saling mendukung di biara itu. Karena juga rata-rata para suster itu kan
relatif ya umur sudah di atas 25 lah begitu. Dan kita kalau ada apa-apa itu kita saling mendukung, saling menyemangati kalau di biara. Menurut saya sih kalau di biara itu nggak ada masalah, Pak. Yang sekarang saya khawatirkan itu ya ketika masuk kuliah begitu, Pak, di dalam kelas bersama dengan teman-teman. Oh, begitu ya, Suster. Berarti Suster ini kalau untuk di biara baik-baik saja, tetapi untuk bergaul dengan teman-teman yang di kampus ya, Suster, karena ada perbedaan usia yang cukup jauh. Benarkah demikian, Suster? Benar sekali, Pak. Baik Pak, saya mau menanggapi, boleh Pak? Oke, Pet, silakan. Oh iya, Suster, apakah Suster masih cemas dan minder sampai semester ini, Sus? Kalau sekarang sih karena sudah semester 6 ya, Patrick ya. Sekarang sih sudah tidak terlalu, tetapi saya merasakan awal-awal masuk itu saya masih merasa minder, cemas karena ya itu tadi ya usia teman-teman itu kan jauh di bawah saya gitu. Berarti suster sudah bisa menyesuaikan diri suster ya? Ya pelan-pelan lah Del. Semua kan proses ya. Tapi itu ya masih ada sih sekarang dikit-dikit lah, tetapi tidak seperti waktu semester 1 dan 2. Bagus lah, Sus. Iya, nah, tetapi kan semuanya kan perjuangan ya, tidak mudah begitu ya. Baiklah. Berarti Bapak melihat nih, Suster memiliki rasa kecemasan dan ketakutan yang besar. Betul kan seperti demikian, Suster? Iya, Pak, benar sekali, Pak. Oh begitu. Bolehkah ceritakan ke saya, Suster, kira-kira apa yang membuat Suster punya rasa minder, rasa cemas tersebut? Mungkin untuk ceritakan bagi ke teman-teman juga. Nah, gini loh, Pak dan teman-teman. Kan sebelum saya masuk ya kan saya sudah lama berkarya ya. Saya tamat SMA itu tahun 2002. Sedangkan teman-teman saya sekarang kan tamatan 2019 ya, Pak. Jadi minder deh lah, Pak. Cemas, takut begitu. Oke, baiklah. Jadi Suster itu minder karena faktor usia juga, dan Suster juga udah pernah berkarya di suatu tempat. Jadi Suster tuh menjadi kurang nyaman ya, Suster, untuk memulai lagi kebiasaan baru seperti belajar seperti itu. Betulkah demikian, Suster? Benar banget, Pak. Oke, Suster. Selain cemas dan minder, apakah masih ada hal lain lagi, Suster, yang ingin diceritakan? Itu saja, Pak. Udah nggak ada lagi kok. Itu aja. Oke, baik, Suster. Terima kasih ya, Suster, atas ceritanya. Bapak akan melanjutkan lagi untuk cerita. Kita teruskan ke Dela. Apakah Dela ada sesuatu yang ingin Dela ceritakan kepada teman-teman dan kepada Bapak? Iya Pak, ada. Baiklah, kalau ada, apakah Bapak boleh tahu kira-kira apa yang membuat Dela selalu kesulitan, takut untuk menghindar bila ada orang baru? Jadi saya tuh mengalami kesulitan untuk bergaul Pak, dan saya tuh sering sekali takut ketika bergaul dengan orang baru. Apakah ada lagi, Dela, selain itu? Iya Pak, ada. Oke, Dela, coba boleh diceritakan? Saya juga nggak tahu ya Pak, hanya saja saya itu takut untuk berkenalan dengan orang baru, bahkan saya juga cenderung untuk menghindar Pak. Oke, Dela. Apakah dengan menghindar itu kau merasa nyaman? Enggak juga sih Pak. Izin menanggapi, Pak. Oke, Suster, silakan. Del, siapa tahu Del punya masa lalu nggak sih, Del?
Del, jangan begitu dong. Baiknya kamu mesti percaya diri gitu. Coba diceritakan aja sama teman-teman. Ya, itulah, Pet. Iya, Del. Coba diceritakan dulu untuk dekat dengan mereka. Misalnya, menyapa mereka ketika bertemu, atau lebar senyum gitu loh, Del. Ya, belum pernah coba juga sih, Nak. Oke. Apakah Dela masih mau bercerita? Ada hal lain yang ingin dibagikan lagi atau tidak? Nggak ada, Pak. Oke, baiklah. Karena Dela sudah tidak ada lagi yang ingin Dela ceritakan, Bapak akan melanjutkan. Tadi Dela mengatakan Dela susah bergaul ya, bergaul sama teman-teman. Apakah Dela masih kesulitan nih untuk kalau bergaul ke teman-teman? Masih ada sih, Pak. Kadang saya tuh menghindar dari teman-teman saya itu, Pak. Karena saya tuh takut untuk gabung sama mereka. Oke. Berarti Dela masih merasa takut ya. Apakah masih ada yang ingin Dela ceritakan lagi? Nggak ada lagi, Pak. Cukup itu saja. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada. Kita akan melanjutkan ke Patrick ya, teman-teman. Oke, silakan Pak. Patrick. Oke, baik Pak. Saya mulai ya Pak. Jadi awalnya gini loh Pak. Saya agak Ya, bingung Pat. Pak, ceritanya gimana Pak? Ya, Pat, mungkin suaramu bisa dikeraskan lagi, Pat. Bapak kurang mendengar dengan jelas. Baik Pak. Sekarang sudah terdengar ya Pak. Saya Udah, bingung Pak, Pat. mau cerita dari mana Pak. Makanya saya tadi berbicara pelan-pelan. Gini aja, Patrick. Coba ceritakan kepada Bapak apa yang kamu alami, yang kamu rasakan. Sebenarnya saya sekarang sih merasa sedih Pak. Saya merasa minder juga saat saya masuk kuliah ini. Saya tidak bersemangat gitu loh Pak. Oh, kamu sedih, Patrick. Iya Pak. Kenapa kamu bisa sedih, Pat? Ya itu loh Pak, saya selalu minder itu loh Pak. Minder? Iya Pak. Oh begitu. Coba dong Patrick ceritakan kepada Bapak apa sih yang membuat Patrick itu minder? Oh, oke Pak. Saya cerita ya Pak. Pada saat masuk kuliah nih Pak, awal-awal saya masuk kuliah, saya tuh merasa minder, nggak semangat gitu loh Pak. Ditanya nih sama teman-teman Pak mengenai jurusan kan. Terus saya bilang, saya masuk jurusan BK. Terus teman-teman kayak meremehkan gitu, terus kayak ngatain, wah nggak jadi ambil hukum nih gitu. Masa malah jadi guru sih gitu. Sambil teman-teman tuh ketawa Pak. Terus saya malu kan Pak di situ Pak, masa saya jadi diledekin gitu gara-gara saya ambil jurusan yang lain. Terus saya juga diremehkan gitu Pak. Mereka juga bilang kalau guru tuh gajinya kecil. Terus kayak gitulah Pak, saya jadi minder banget Pak dari situ Pak. Oh ya, Patrick sedih, Patrick minder karena teman-teman mengejek Patrick. Benarkah demikian, Patrick? Iya Pak, betul Pak, seperti itu Pak. Saya izin menanggapi ya, Pak. Oh, oke, silakan Dela. Kak, aku mau tanya sama kamu, Pet. Kenapa kamu tuh merasa minder? Padahal kan semua jurusan tuh bagus dan baik-baik loh. Iya sih Del, benar juga kamu. Tapi gimana ya Del ya? Kayak berbanding terbalik dengan tujuan awal gitu Del. Makanya saya jadi diledekin sama teman-teman gitu Del. Izin menanggapi, Pak. Oke, Suster. Patrick, ketika kamu diejek oleh teman-teman, terus apa yang Patrick buat? Ya itu Sus, saya
saya jadi diem aja gitu. Saya soalnya malu banget sus diledekin gitu. Oh, jadi apa Petri nggak ini ya, nggak jelaskan ke teman-teman kenapa kamu ambil jurusan BKB Enggak, suster, aku mending milih untuk pergi aja deh, suster, ngejauh dari teman-teman, sus. gitu ya. Ya menurut aku sih Pet, ini masukan dari suster aja ya. Kalau misalnya kan teman-teman itu mengejek, baik juga kan kalau misalnya Patrick itu ya cerita ke mereka kenapa Patrick ambil jurusan BK, pasti ada alasannya kan. Iya juga sih, sus, benar juga seperti itu. Apakah masih ada yang mau memberikan masukan untuk Patrick? Nggak ada, Pak. Gak ada Pak. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak akan lanjutkan lagi ya bertanya kepada Patrick. Tadi kan Patrick sudah banyak bercerita bahwa merasakan minder karena sering diajak oleh teman-teman. Mereka juga mengejek karena jurusan yang Patrick ambil adalah BK, bukan jurusan hukum. Dan hal inilah yang membuat Patrick merasa malu dan minder. Benarkah demikian, Pat? Iya, Pak, benar, Pak, seperti itu, Pak. Oke, baik, Pat. Tapi kan Patrick sudah mendengar apa yang dikatakan oleh suster, apa yang dikatakan oleh Dela, bahwa Patrick harus menjelaskan terlebih dahulu ke teman-teman kenapa sih Patrick memilih jurusan BK seperti itu. Oke, apakah masih ada yang mau diceritakan lagi oleh Patrick? Sudah cukup, Pak. Kalau begitu, Bapak akan melanjutkan kepada Ana. Gimana Ana? Apakah ada yang perlu diceritakan kepada kami? Ada lah, Pak. Saya itu ada masalah, Pak. Coba ceritakan kepada Bapak apa yang kamu rasakan nih sekarang. Baiklah, Pak. Saya itu kurang percaya diri, Pak. Baiklah, nah kalau Bapak boleh tahu, apa yang membuat kamu itu kurang percaya diri? Saya kurang percaya diri ketika berada di lingkungan yang baru, Pak. Apa sih yang membuat Ana tuh kira-kira membuat kurang percaya diri kalau ada di lingkungan yang baru? Saya kurang tahu, Pak. Gitu. Tadi kamu kan udah sering kurang percaya diri karena khususnya berada di lingkungan yang baru. Apakah kamu pernah punya pengalaman bahwa pada berada di lingkungan baru itu kurang nyaman? Iya, Pak. Saya itu orangnya kurang pandai ketika berbicara di depan umum, Pak. Apalagi dihadapkan dengan banyak orang. Makanya saya tidak nyaman berada di lingkungan yang baru. Banyak adaptasi, Pak, kalau di lingkungan yang baru itu. Betul. Berarti Ana ini kurang percaya diri karena kurang pandai berbicara di depan umum. Benarkah demikian, Ana? Iya, benar, Pak. Saya izin menanggapi ya, Pak. Oke, silakan Dela. Jadi gini, Nak, menurut aku itu kamu sepertinya kurang terbuka deh, Nak, sama lingkungan sekitar kamu itu. Iya sih, kan aku orangnya pendiam. Pak, boleh izin menanggapi, Pak? Oke, silakan Patrick. Mungkin Ana mencoba menyapa mereka itu misalnya ketika bertemu kayak sekedar bilang halo gitu atau gimana ya lama-lama. Nah, nanti biasanya sih kalau dari situ lama-lama nyaman sama lingkungan baru. Seperti itu, nah. Izin menanggapi. Oke, suster, silakan suster. Menurutku juga benar ya masukan dari Patrick dan Dela Ana. Baik juga kalau misalnya mulailah membuka diri kan ya dengan cara yang bergaul dan mereka memberikan senyuman bila bertemu. Dan saya yakin sih pasti Ana bisa dan
lama-lama nanti kan merasa nyaman seperti yang dikatakan oleh Patrick tadi begitu. Iya sih, terima kasih ya teman-teman masukan untuk saya. Aku akan mencoba. Baiklah, apakah masih ada yang mau memberikan masukan untuk Ana? Sudah cukup, Pak. Ada, Pak. Sudah cukup, Pak. Oke lah, sekarang kita akan lanjutkan ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Baik, Bapak. Baik, terima kasih ya. Bapak ingin bertanya nih kepada suster terlebih dahulu. Apakah ada nih pengalaman-pengalaman yang sama yang membuat suster menjadi takut dan cemas? Ada, Pak. Waktu saya SD ya, kelas 6, kelas 5 SD, saya itu kan selalu dijauhi oleh teman-teman saya, Pak. Karena saya itu kan badannya kurus, cungkring, dan teman-teman lain juga tidak mau berkawan dengan saya. Jadi itulah ya, Pak, yang membuat saya takut dan cemas, Pak. Pak, saya izin menanggapi ya, Pak. Oke, silakan Dela. Baik, suster. Saya mau bertanya, sus. Kenapa suster takut sama teman-teman suster yang badannya gemuk dan besar-besar itu? Ini Del, saya itu takut dan cemas itu, saya kan berpikir kalau mereka kan nanti memukul saya, apalagi kan badan saya kan kecil dan kurus, jadi makanya aku takut. Itulah pemikiran saya, Del. Oh, jadi suster itu takut ya dipukul sama teman-teman suster yang badannya gemuk tuh, besar-besar itu. Iya, iya Del, saya takut dipukul karena badannya kan besar-besar. Iya sih, sus, benar banget itu. Apalagi suster kan tadi bilang kalau badan suster itu kecil, bisa remuk badan suster kalau dipukul sama mereka. Iya Del lah, makanya saya jadi takut dan cemas, Del. Iya, sus. Oke, terima kasih ya Dela udah memberikan masukan untuk suster juga. Bapak juga mengerti nih bagaimana apa yang dirasakan oleh suster. Apakah masih ada nih suster yang ingin suster ceritakan pengalaman-pengalamannya? Ada Pak, saat saya kan kelas 7 SMP, saya itu pernah menghindar dari teman-teman cewek saya Pak, karena mereka mengatakan bahwa badan saya jelek dan kurus, tidak berisi dibandingkan dengan mereka, dan juga sering mendengar kalau mereka mengatakan kepada saya itu tidak mau berteman dengan saya karena tidak selevel dengan mereka Pak. Sehingga itulah yang membuat saya takut dan cemas. Dan itu terus ada kecemasan dan ketakutan itu sampai sekarang. Sehingga aku bisa menutup diri. Wah, pengalaman suster membuat saya ikut merasakan apa yang suster rasa waktu itu, Sus. Iya nih, pengalaman suster membuat saya sedih. Kenapa ya mereka mengatakan hal itu kepada suster? Itulah, terima kasih ya Ana dan Dela. Saya juga sedih kalau mengingat pengalaman saat itu, Del, Ana. Yang kuat ya, suster. Iya, sus, Ya, yang kuat. terima kasih teman-teman. Oke, pengalaman suster sangat menyentuh ya teman-teman. Tetap semangat suster, tidak apa-apa. Pengalaman yang dulu itu sebagai pelajaran saja. Iya, Pak. Terima kasih sudah menguatkan saya, Pak. Mungkin saya mau bertanya lagi, Pak. Apakah boleh? Oh, silakan Patrick. Ya, sus. Saya mau bertanya ya, sus. Maaf nih. Apa yang dilakukan suster sih waktu mendengar teman-teman mengatakan mereka tidak mau bergaul dengan suster gitu, sus? Nah, kan saat itu kan Patrick, saya langsung tertunduk diam, Pet. Karena saya juga tidak berani untuk melawan. Oh, seperti itu ya, sus. Soalnya kalau yang saya kira tuh suster akan berani melawan gitu, sus. Enggak, Patrick. Saya tidak berani. Kalau itu tetap semangat ya, sus ya. Ya, Patrick, terima kasih.
Oke, terima kasih ya Patrick udah menanyakan hal tersebut. Bapak mau bertanya nih kepada suster, apakah ada teman-teman cowok yang ikut mengatakan hal yang sama seperti itu? Tidak ada, Pak. Lebih ke teman-teman perempuan sih, Pak. Oke, suster. Baiklah, apakah masih ada nih suster mau cerita-cerita lagi pengalaman-pengalamannya? Tidak ada lagi, Pak. Cukup hanya saat SD dan SMP saja, Pak. Oke, suster. Baiklah, kalau tidak ada lagi dari suster, sekarang kita lanjutkan kepada Dela ya. Baik, Pak. Baik, Oke. Pak. Baik, Bapak. Dela, silakan untuk menceritakan cerita pengalaman Dela yang pada mungkin SMP, SMA, atau SD. Silakan Dela. Jadi saya tuh punya pengalaman Pak saat saya SD kelas 6. Jadi saya tuh tidak mau berteman Pak karena tidak banyak yang mau berteman dengan saya karena saya tuh dianggap aneh. Kemudian pada waktu itu ada pemilihan kelompok gitu Pak. Nah, kelompok itu untuk kelompok tugas ujian dan tidak ada satupun teman-teman yang mau bergabung dengan saya Pak. Dan pada saat jam istirahat, karena kejadian itu saya pun menghindar dari teman-teman saya, Pak. Saya jadi menyendiri. Bagaimana Dela? Apakah masih ada nih cerita yang selain itu pengalamanmu? Saya coba ingat-ingat dulu ya, Pak. Oke Dela. Nah, mungkin ada tanggapan dari teman-teman nih dari pengalaman yang dialami oleh Dela. Apakah ada teman-teman? Kalau tidak ada, Dela bisa melanjutkan lagi nih apa pengalaman atau masih ada atau tidak adanya pengalaman yang dialami oleh Dela. Saya sedang mengingat lagi, Pak, pengalaman-pengalaman saya yang dulu. Oke. Mungkin dari pengalaman yang Dela alami tadi, Dela kan pernah dibilang dianggap teman-teman merasa aneh. Di saat seperti itu, apa yang Dela rasakan pada saat teman-temannya mengatakan bahwa Dela itu orangnya aneh? Jujur saya tuh merasa sedikit sedih ya Pak, merasa jengkel juga dengan teman-teman saya. Oh iya Pak, saya baru ingat, saya juga memiliki pengalaman saat saya kelas 7 SMP Pak. Jadi saya tuh pernah diejek, diremehkan gitu Pak sama teman-teman saya. Mereka bilang saya tuh anak yang aneh, sehingga saya tuh merasa kesal banget dan akhirnya berkelahi. Nah, setelah selesai berkelahi, saya memilih makan di luar sekolah daripada di kantin. Karena saya tuh jengkel melihat teman saya yang tadi berkelahi, sehingga saya memutuskan untuk makan di luar. Karena saya khawatir itu akan membuat ricuh di sekolah, Pak. Betul Dela. Apakah masih ada yang ingin Dela ceritakan? Atau mungkin ada tanggapan nih dari teman-teman nih dari ceritanya Dela? Mohon izin menanggapi, Pak. Oke, Suster. Silakan, Suster. Del, dari ceritamu ya, Suster mengapresiasi kamu hebat. Kenapa Suster mengatakan begitu? Karena walaupun kamu dianggap aneh, terus teman-teman juga ngejek kamu, tapi kamu tidak mau berkelahi, malah kamu menghindar dari mereka. Dan itu sangat bagus ya, saya melihat itu keputusan yang baik lah saat itu. Begitu, Del. Ya sih, Sus. Sebelumnya terima kasih ya, Sus. Saya juga berpikir sih, Sus, kalau berkelahi itu tidak ada gunanya sama sekali, Sus. Malah akan memperburuk suasana dan keadaan. Iya ya Del ya, berkelahi itu juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Iya, nah benar yang kamu bilang itu. Tetap semangat ya Del.
Makasih Ana. Ya, tetap semangat ya Dela ya. Makasih Pet. Oke, teman-teman. Setelah mendengar dari ceritanya Dela, siapa nih yang mau melanjutkan lagi menceritakan pengalamannya? Mungkin dari saya ya Pak. Oke, silakan Patrick. Baik Pak. Ini tuh terjadi waktu saya baru ini apa ya? Ini saya baru keluar dari seminari dan akhirnya masuk ke SMA biasa Pak. Mereka tuh ngatain saya gitu loh Pak. Kamu mana bisa masuk tim basket sekolah gitu kan. Terus secara kan badan saya dibilang pendek gitu. Terus saya tuh mendengar mereka mengatakan seperti itu, saya jadi minder Pak. Minder banget Pak waktu itu Pak, benar-benar minder. Karena tinggi badan saya yang tidak sama seperti teman-teman SMA saya yang lain Pak. Seperti itu Pak. Oke, Bapak sangat mengerti nih apa yang Patrick alami. Nah, kamu merasakan minder karena sering diejek oleh teman-teman, karena kamu pengen masuk tim basket, tapi karena badanmu pendek, mereka meremehkan kamu gitu, Pet, ya? Iya Pak. Benarkah demikian? Iya Pak, betul Pak, seperti itu. Oke. Pak, saya izin memberikan masukan ya Pak. Oke, silakan Dela. Pet, kamu pernah nggak coba untuk masuk ke tim basket? Ya, iya Del, dari situ Del, aku pernah nyoba buat masuk tim basket, tapi itu ya itu malah diejek begitu, malah dikatain kayak gitu Del. Selanjutnya kamu jadi masuk tim basket kan? Jadi Del, saya tetap mencoba sih gitu. Nah, si Patrick, kamu pasti bisa, Pet. Gimana setelah kamu mencoba waktu itu, Pet? Iya, saya tetap bisa masuk tim basket di sekolah saya sih Del. Sip lah, Patrick. Tetap semangat terus ya. Kasih Dela. Baiklah, Patrick, apakah masih ada nih pengalaman-pengalaman yang bisa Patrick bagikan kepada teman-teman dan kepada Bapak? Masih ada Pak. Oke, coba kamu ceritakan, Patrick. Oke Pak, ini awal mulanya Pak, waktu saya tuh SMP Pak, waktu saya masih SMP. Saya pernah juga diremehkan, tetapi ini diremehkan oleh saudara sepupu saya sendiri Pak, yang itu dari ibu saya, saudara sepupu dari ibu saya. Jadi tuh dia mengatakan seperti ini Pak, emang bisa kamu masuk seminari, sekolah di kampung mana bisa masuk seminari, katanya seperti itu Pak. Yang mendengar perkataan om saya yang seperti itu, saya sakit hati dong Pak, saya kesal juga dan saya marah waktu itu. Gitu ya, Pet. Ketika kamu masuk sendiri, kamu diajak oleh saudara apa itu anak maaf ya. Maaf teman, Bapak minum dulu sebentar ya. Iya Pak, minum air dulu. Iya Pak. Iya Pak. Minum dulu Pak. Apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Terdengar Pak. Masih Pak, terdengar dengan jelas. Aduh, maklumlah musim penghujan nih anak-anak, jadi agak sakit Bapak. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, ya, terima kasih Suster. Ketika Patrick, benar nggak Patrick kalau waktu itu Patrick itu diajak oleh saudara sepupu ibunya Patrick, betulkah? Iya Pak, betul Pak. Terus Pat? Jadi tuh mereka juga menganggap saya, apa bisa saya masuk seminari Pak, padahal saya dulunya tuh sekolahnya dari kampung gitu Pak. Ternyata Pak, setelah itu saya bisa Pak masuk seminari. Saya lulus tes dengan nilai yang bagus. Seperti itu Pak. Wah, bagus sekali Pat. Izin menanggapi Pak. Oke Suster. Patrick, saya mengapresiasi ya
Karena Patrick itu berani untuk mencoba masuk seminari, dan itu bagi suster itu luar biasa gitu loh. Dan juga luar biasanya Patrick itu kan pertama tidak mau mendengarkan ejekan dari saudara sepupu ibu ya, walaupun diejek begitu. Tapi Patrick tetap mencoba, itu sangat luar biasa bagi suster. Iya sih, suster. Iya sih, sus. Benar juga. Iya, Pet. Kamu juga pasti bisa, Pet, melewati itu semua. Oh, makasih Dela. Sama-sama, Pet. Oke, apakah ada lagi yang mau memberi saran kepada Patrick? Udah cukup, Pak. Ya, Pak, cukup. Saya juga sudah cukup, Pak. Nah, kalau begitu kita teruskan ya. Sekarang Bapak memberi kesempatan kepada Ana nih. Apakah ada pengalaman-pengalaman yang hampir mirip atau sama di masa lalu, Ana? Ada, Pak. Jadi kan saya masuk OMK, gabung sama OMK itu kan kelas 2, waktu SMA kelas 2, Pak. Itu tuh saya tuh paling kecil sendiri umurnya, Pak. Kelas 2 itu sudah paling kecil sendiri kalau di paroki saya. Terus ketika ada rapat besar gitu, kan saya ikut kepanitiaan. Saya itu tidak percaya diri, saya malu saat mau menyampaikan pendapat saya, Pak. Dan ketika saya ingin menyampaikan pendapat itu, saya meminta bantuan ke teman saya, Pak. Soalnya dalam menyampaikan pendapat itu saya tidak bisa, jadi saya harus membantu jadi saya harus itu loh, Pak, meminta bantuan ke teman-teman agar pendapat saya itu bisa tersalurkan ke teman-teman yang lain. Gitu, Pak. Oh iya, iya. Waktu SMA, Ana bergabung masuk OMK ya. Namun Ana merasakan umurnya masih kecil, makanya Ana merasa malu dan kurang percaya diri. Benarkah demikian, Ana? Benar, Pak. Pak, ada izin menanggapi. Oke, suster. Silakan, suster. Nah, Ana, tadi kan kamu cerita bahwa umurmu masih kecil ya. Apakah saat itu sudah masuk kriteria masuk OMK belum? Kan biasanya kalau masuk OMK itu kan ada kriterianya, umurnya. Udah, Sus. Tapi kamu kok masih merasa malu ya, Ana? Iya, Sus. Saya masih malu. Saya izin menanggapi ya, Pak. Oke, silakan Dela. Kenapa kamu merasa malu, Nak? Kan kamu sudah sudah memenuhi kriteria untuk anak OMK, masuk anak OMK. Iya sih, Del. Tapi saat itu aku tuh kurang percaya gitu. Oke, Pak. Saya izin menanggapi, Pak. Oh, oke, Patrick. Silakan, Patrick. Oh iya, Ana, tadi aku dengar ya, kamu tuh malu karena nggak bisa berbicara di depan umum ya? Iya, Pat. Pernah nggak sih kamu latihan bicara di depan umum? Belum pernah sih. Soalnya kayaknya tuh bakal grogi gitu loh, Pat. Oh, begitu ya. Coba deh kamu latihan, Ana, ini aku saran aja. Aku soalnya juga dulu pernah punya pengalaman kayak gitu, tapi aku tuh latihan di depan cermin gitu loh sebelum bicara di depan umum, jadi supaya lebih pede aja gitu. Iyalah, Pat. Besok aku coba. Makasih ya, Pat. Oke, sama-sama, Ana. Oke, apakah masih ada lagi yang mau memberi masukan kepada Ana? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup, Pak. Udah cukup, Pak. Lah, Ana, apakah masih ada yang perlu kamu ceritakan kepada Bapak dan teman-teman? Itu aja sih, Pak.
Baik, Bapak mengerti perasaan Anak karena kamu belum merasa percaya diri, apalagi kamu punya pengalaman saat kamu masuk UMK. Benarkah begitu? Iya, Pak. Baiklah. Apakah masih ada lagi di antara kalian yang mau menceritakan pengalamannya di masa lalu yang mirip dengan pengalaman di masa sekarang? Cukup, Pak. Sudah cukup, Pak. Kalau dari saya udah cukup, Pak. Yes, Suster. Jadi saya juga sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau sudah cukup. Kalau nggak ada lagi, Bapak akan melanjutkan ya, agar dalam setiap masalah yang kalian alami bisa terselesaikan, sehingga kalian bisa berkembang secara optimal. Maka sekarang kita akan mencari sesuatu hal baru dan setiap masalah yang kalian alami, dan akhirnya kalian bisa nyaman dan berkembang secara optimal. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Siap, Pak. Ya, Bapak. Oke, baik. Nah, teman-teman kan sudah bercerita tentang pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan nih. Bapak mau bertanya kepada teman-teman, adakah yang punya pengalaman yang menyenangkan yang pernah dialami mungkin pada masa SMA, SMP, SD, atau bahkan TK? Apakah ada teman-teman? Saya, Pak, dari saya. Jadi saya tuh punya pengalaman saat saya SMA, Pak. Jadi waktu itu saya bermain basket dan permainan basket saya itu waktu itu bagus, Pak. Lalu teman-teman itu memuji saya. Dan langsung pada waktu itu anak-anak basket langsung mengajak saya untuk bergabung dan bermain bersama mereka. Dan hal itu membuat saya sangat senang, Pak. Wah, pengalaman yang bagus, Dela. Apakah masih ada, Del, pengalaman yang lain? Masih ada, Pak, saat saya kelas 8 SMP. Saat itu pada mata pelajaran bahasa Inggris, teman-teman takut bertanya kepada guru bahasa Inggrisnya karena takut dimarahi, Pak. Tapi saya memberanikan diri untuk bertanya kepada guru tersebut. Dan hal itulah yang membuat teman-teman juga mengapresiasi keberanian saya dan uji saya, Pak. Dan teman-teman tidak menganggap saya aneh, dan mereka juga tidak menjauhi saya lagi, Pak. Wah, Dela, bagus sekali Kak pengalamanmu, Dela. Kamu jago bahasa Inggris, terus kamu juga main basket juga ya. Hampir-hampir sama kan kayak ini kita main basket juga gitu kan. Keren, Dela, keren. Kasih, Fer. Wah, iya nih, jago bahasa Inggris nih. Wah, mantap, Del. Bisa nih kita belajar bahasa Inggris kepada Dela. Makasih teman-teman, saya tidak terlalu jago, cuma bisa untuk bahasa Inggris walaupun sedikit saja teman-teman. Bagus, Del. Kamu bisa memiliki kemampuan berbahasa yang baik, gitu dong. Terima kasih banyak, Sus. Oke, bagus sekali, Dela, pengalamanmu ini. Apakah masih ada pengalaman-pengalaman yang lain, Dela? Iya, Pak, saya ingat. Jadi pada saat itu saya kelas 9 dan saya ditunjuk oleh teman-teman untuk membacakan pidato kelulusan di sekolah. Teman-teman mengatakan kalau saya yang lebih cocok untuk membacakan pidato tersebut karena suara saya juga lantang katanya, Pak. Dan dari situ saya memahami ternyata teman-teman percaya dengan kemampuan yang saya miliki yang membuat saya menjadi sangat bahagia waktu itu, Pak. Oke, mantap sekali lah kau waktu itu waktu itu acara kelulusan SMP berani tampil di depan umum ya. Kamu udah berani sekali, Dela. Iya, Pak. Iya nih, Pak. Nggak semua orang loh yang berani tampil di depan banyak orang. Betul sekali tuh, Sus. Saya juga masih sering gugup tuh kalau misalkan presentasi, apalagi pidato kayak Dela tadi kan. Nah, betul tuh, Pat. Aku juga sering gugup kalau lagi presentasi. Makasih ya, teman-teman. Sama Oke, Del. Dela. Oke, Dela. Apakah masih ada pengalaman yang ingin Dela ceritakan? Sudah tidak ada lagi, Pak. Cukup itu saja. Oke, Dela.
Kalau sudah tidak ada lagi yang mau diceritakan, teman-teman, apakah ada yang mau membagikan cerita positif yang terjadi di masa lalu? Saya, Pak. Oke, Patrick, silakan. Oke, Pak. Dulu nih waktu saya SMA kelas, ini Pak, kelas 11. Saya pernah disuruh guru tuh untuk mengerjakan soal di depan kelas pada mata pelajaran matematika. Karena teman-teman yang lain kebingungan, dan saya waktu itu maju ke depan kelas, Pak. Saya memberanikan diri gitu kan, untuk mengerjakannya. Setelah saya mengerjakan soalnya, teman-teman langsung memuji saya, Pak. Dari mereka yang dulu meremehkan saya, dan akhirnya tuh mereka bisa gitu Pak memuji saya karena saya bisa mengerjakan soal matematika di depan kelas, Pak. Wah, jago juga ya matematika nih, Patrick nih. Oh, enggak juga, Suster. Itu lagi saya bisa aja itu. Oke, apakah teman-teman Patrick kan jadi malu nih. Apakah masih ada lagi pengalaman-pengalaman yang Patrick alami? Ada Pak. Ini ketika saya berada di kelas berapa ya Pak? Sebentar lupa saya ingat. Oh, kelas ini Pak, kelas 8 Pak, 8 SMP. Saat itu kan saya salah satu teman saya itu ditunjuk Pak oleh guru agama untuk berdoa sebelum memulai kegiatan belajar. Tetapi dia malu Pak dan tidak mau berdoa gitu. Sedangkan gurunya tidak akan melanjutkan kegiatan belajar kalau tidak dimulai dengan doa Pak. Nah, pada saat itu saya langsung berinisiatif untuk memberanikan diri saya untuk memimpin doa. Doa spontan itu Pak, doa secara spontan sebelum mulai belajar. Wah, hebat Patrick. Tidak semua loh orang berani untuk doa spontan karena biasanya kan susah itu merangkai kata-kata untuk berdoa tuh. Ya nih, si Patrick berani. Ya Dela, suaramu lagi. Mohon maaf Pak, lupa di on mic. Oke, tidak apa-apa Dela. Saya ulangi ya Pak. Oke, Dela. Iya Patrick, kamu tuh pemberani banget. Ya, begitulah. Mereka langsung bisa memuji saya gitu. Dan saat itu, ya senang lah pasti perasaannya dipuji gitu. Oke, bagus sekali Patrick. Kamu punya inisiatif waktu itu. Nah, terus bagaimana reaksi teman-temanmu waktu itu, Pat? Iya Pak, yang seperti tadi saya bilang itu Pak. Mereka langsung memuji saya Pak. Dan saat itu ya saya langsung merasa senang seperti itu. Bagus sekali ya pengalaman Patrick. Bagaimana teman-teman? Bagus kan pengalamannya Patrick ini? Iya nih Pak, bagus sekali pengalamannya Patrick. Atau mungkin karena ini Patrick dulu mau masuk seminari ya. Iya juga nih Suster. Saya dulu sempat berpikir menjadi seorang imam. Ya walaupun saya keluar akhirnya. Oh, tidak apa-apa Patrick. Setidaknya sudah mencoba lah ya begitu. Karena panggilan hidup itu kan bukan menjadi seorang imam, bukan hanya seorang imam, jadi awam juga kan bisa. Yang penting panggilan itu harus kita nikmati dan juga itu membuat kita bahagia. Gitu loh Patrick. Siap Suster. Terima kasih banyak Suster. Sama Patrick. Oke, terima kasih Suster atas pertanyaannya ya untuk Patrick. Apakah masih ada nih yang mau diceritakan oleh Patrick? Baik Pak, sudah cukup dari saya. Saya mungkin ingin mendengar kisah-kisah teman yang lain juga Pak. Biar ikut bahagia lagi Pak. Oke, baik Patrick. Terima kasih ya udah berbagi cerita pengalaman kepada kita. Ayo, siapa lagi nih yang mau bercerita? Saya saja, Pak. Saya sudah nggak sabar bercerita nih, Pak. Oh, oke. Silakan Ana untuk bercerita. Jadi gini, Pak. Saya punya pengalaman dulu waktu SMA. Itu kelas berapa ya, Pak? Saya lupa. Lalu saya kan badannya kecil. Terus
dan saya paling muda sendiri di antara teman-teman di kelas. Jadi pernah itu Pak, suatu hari di mata pelajaran bahasa Indonesia itu teman-teman saya merasa bingung dengan penjelasan guru dan semuanya takut untuk bertanya. Lalu di sini saya memberanikan diri untuk bertanya kepada guru tersebut. Nah, lalu Pak, setelah itu saya bertanya dan selesai kelas saya langsung dihampiri oleh teman-teman dan langsung mengatakan hebat ya, kamu berani percaya diri untuk langsung bertanya. Di situ saya tuh rasanya senang gitu Pak, karena teman-teman memuji saya. Wah, kamu hebat juga ya, anak. Ternyata kamu bisa percaya diri tuh, anak-anak. Iya, suster. Kira-kira apa jawaban guru pas kamu bertanya, Nak? Ya, guru langsung menjawab, Del, dan mengatakan memang materi yang saat ini dipelajari agak susah. Wah, bagus banget tuh. Kamu udah berani buat bertanya. Kamu jadinya membantu teman-teman juga kan? Iya, Pet. Oke, apakah masih ada nih pengalaman-pengalaman lain yang mau Ana ceritakan? Ada, Pak. Hampir sama dengan Patrick, cuma waktu itu saya berada di kelas 10 SMA. Nah, saya kan sebagai ketua kelas dan ada salah satu teman saya disuruh untuk memimpin doa, tetapi dia tuh nggak berani Pak, nggak pede katanya, nggak percaya diri, jadi dia diem aja dan akhirnya saya memberanikan diri untuk berdoa memimpin teman-teman saya dan teman saya yang tadi itu loh Pak langsung berterima kasih kepada saya dan meminta saran nih kayak apa doa yang spontan itu Pak. Wah, bagus, Ana. Kamu hebat. Iya nih, anak ini memang top deh, top. Terima kasih teman-teman. Bagus sekali nih pengalaman Ana. Bisa menjadi orang yang percaya diri dulu. Oke, apakah ada lagi yang mau Ana ceritakan? Udah cukup Pak, segitu aja yang bisa saya bagikan. Oke, terima kasih Ana. Sekarang kita lanjut ke Suster ya, yang akan menceritakan pengalaman positif di masa lalunya. Oke, silakan Suster. Oke, baik Pak Buna. Terima kasih ya Pak Buna waktu yang berikan kepada suster. Nah gini Pak Buna, dulu waktu kelas 10, saya kan badannya kecil dan kurus kan Pak. Tapi lari saya itu kenceng Pak. Jadi saya dulu itu ikut lomba lari. Nah ketika saya ikut lomba lari, ternyata saya berhasil jadi juara Pak pada lomba 17 Agustus. Gitu Pak. Dan saat itu ketika saya sudah juara, teman-teman memuji saya Pak karena saya juara 1. Wah, hebat tuh suster bisa juara lomba lari 17-an. Walaupun ini tapi bisa lincah ya suster ya. Iya Patrick. Bener banget itu. Iya, Sus. Bener banget loh itu. Suster jago banget. Suster, yang ikut lomba larinya itu cuma cewek atau ada cowoknya, Suster? Cuman cewek aja anak. Kalau ada cowoknya pasti kalah dong suster ini. Iya, Sus. Wah, hebat ya, Suster. Dulu bisa berani tampil dan percaya diri nih. Nggak ada perasaan cemas dan takut waktu Suster ikut lomba lari? Ada sih Pak, ada sedikit lah rasa cemas dan takut. Tapi saya tetap percaya diri Pak dan mau membuktikan kalau saya itu bisa lari kenceng gitu Pak. Iya. Bagus sekali, Suster. Oke Pak, saya boleh bertanya lagi Pak, izin bertanya. Oh, silakan Patrick, silakan. Oh iya. Terima kasih Pak. Apakah suster setelah juara lomba 17-an itu tahun depannya suster ikut lagi atau enggak tuh?
Ah, Petri, gini pertanyaannya. Tentu saja saya tidak ikut lagi, Petri, karena saya capek kalau ikut lomba lari, capek deh, Petri. Cukuplah saya merasakan 1 tahun aja, Petri. Wah, saya kira ikut lagi, Sus. Tidak, Pet. Sus, apakah dulu suster itu pernah setelah ikut lomba lari, apakah suster ikuti lomba yang lainnya juga? Tidak ada sih, Del. Saya hanya ikut sekali itu aja. Alah, oke kalau gitu sus. Kirain ada ikut lomba yang lainnya. Panjat Oh, pinang. enggak. Oke, terima kasih ya teman-teman. Menarik sekali ya pengalamannya Suster ikut lomba lari 17-an dan juara lagi. Nah, apakah masih ada nih Suster pengalaman-pengalaman lain? Sepertinya masih ada, Pak. Saat saya itu kelas 11, Pak, kelas 11 SMA. Saya kan ada kelas renang atau praktek renang, kan biasanya di sekolah kan ada ya praktek renang gitu. Jadi ada teman saya yang tidak bisa renang dan cemas saat mau berenang. Dan saat itu saya langsung mencoba untuk mengajarin teman saya itu berenang dan mengatakan jangan cemas kawan, intinya rileks aja lah. Nah, pada saat itu teman-teman langsung memuji saya, Pak, dan berkata, wah bagus sekali, saya bisa mengajarin dia berenang, padahal dia takut, Pak, sama air. Sekarang teman saya itu sudah mulai berani, dan teman-teman mengatakan hal itu ya karena mereka memuji saya ya Pak ya, jadinya saya senang gitu Pak dan bersemangat. Oke Dela, mungkin suaranya Dela. Maaf Pak. Oke, Wah, silakan. suster ternyata bisa berenang ya. Ya nih, Suster nih. Sebenarnya tuh nggak semua orang bisa berani tahu Sus untuk berenang, Sus. Nah, benar banget itu. Kasih teman-teman, saya memang bisa ya renang begitu. Anak laut. Anak laut. Wah, bagus sekali ya pengalaman Suster di SMA. Suster ini banyak kemampuan nih waktu SMA. Iya Pak Bunas, udah jalan gak banyak-banyak. Iya. Oke Suster, apakah masih ada nih yang mau Suster ceritakan? Gak ada lagi Pak, udah cukup Pak. Oke. Baik, kalau seperti itu Suster, Bapak akan melanjutkan ke tahap berikutnya ya. Kita mulai dari masalah Suster tentang rasa cemas dan takut yang Suster miliki dalam menghadapi perkuliahan. Karena Suster yang sudah cukup berumur, benarkah demikian Suster? Benar Pak. Baik, kan kita udah mendengar cerita Suster, dari mendengar kalau Suster mengalami permasalahan tentang rasa cemas dan takut dalam menghadapi perkuliahan, dan ada juga nih rasa minder karena sudah cukup berumur untuk jadi seorang mahasiswa. Tetapi Suster juga sudah menceritakan kepada kita bahwa ada nih pengalaman-pengalaman positif yang dulu pernah Suster alami. Iya Pak, benar. Saya juga punya pengalaman yang positif di masa lalu. Betul. Dari pengalaman Suster tersebut, bahwa Suster tidak perlu cemas lagi karena umur yang mungkin tidak seumuran dengan teman-teman yang lain. Dan dari pengalaman Suster saat SD yang dijauhi oleh teman-teman karena badan kecil dan kurus, tidak perlu lagi ditakuti. Karena ada pengalaman Suster yang ternyata mengatakan bahwa Suster ini orangnya percaya diri kok, pede karena Suster memiliki keberanian yang tinggi. Iya Pak, benar sekali. Saya kan orangnya pede aja. Mungkin karena belum terbiasa aja ya Pak ya. Nah, betul sekali Suster, memang membutuhkan waktu untuk terbiasa. Tapi menurut Bapak, anak-anak kelas A semuanya bisa kan menerima Suster dan bergaul dengan Suster dengan baik?
Bisa dong, Pak. Kita kan nggak pernah memandang usia kalau mau berteman, Pak. Nah, benar itu Dela. Benar sekali tuh, Pak. Jadi suster nggak perlu deh cemas atau takut lagi. Wah, terima kasih ya teman-temanku yang baik. Suster jadi terharu nih. Suster jadi lebih percaya diri sekarang. Karena belum biasa aja, makanya suster masih cemas dan juga takut. Iya, suster. Wajar kalau masih ada rasa cemas dan takut. Tapi suster kan sudah mendengarnya dan sendiri dari teman-teman kalau ternyata suster nggak perlu cemas dan takut. Iya, Pak. Terima kasih ya teman-teman. Saya menjadi lebih pede sekarang nih. Semangat, Suster. Semangat, suster. Semangat, suster. Oke, dari masalahnya kita melanjutkan kayak masalahnya Dela ya. Bapak mendengar semua cerita dari pengalaman yang positif dan negatif. Bapak melihat bahwa Dela belum percaya diri ya. Iya, Pak. Saya tuh kurang percaya diri dan masih menganggap diri saya aneh, Pak. Tapi Dela kan ada cerita di masa lalu yang ternyata mereka memandang Dela bukan orang yang aneh, bahkan memuji Dela. Iya sih, Pak. Tapi tidak semuanya. Nah kan tidak semua orang menganggap Dela aneh. Jadi Dela itu sebenarnya tidak aneh. Iya nih, Del. Kamu tuh nggak aneh. Mungkin mereka aja yang belum kenal baik kamu gitu, Del. Kamu tuh hebat, Del, orang dengan pengalamanmu tadi. Keren-keren semua tuh. Nah, betul tuh. Karena kurang mengenal, makanya mereka menganggap Dela aneh. Setuju aku sama teman-teman. Nah, Dela mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman-teman. Jadi Dela itu bukan orang yang aneh. Iya, Pak. Wah, teman-teman, makasih banyak ya. Betul apa yang dikatakan oleh teman-teman. Saya itu memang tidak aneh. Mungkin karena teman-teman yang lain belum mengenal saya saja. Nah, bagus sekali Dela, kamu sudah berpikir seperti itu. Jadi Dela tidak perlu takut bergaul lagi. Maaf ya Patrick, Bapak masih terngiang-ngiang nih karena cerita pengalaman seminarimu. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Saya semakin tahu dan memahami. Apalagi setelah teman-teman juga mengatakan bahwa mereka belum mengenal saya. Nah, bagus Dela, sekarang kamu sudah berpikir bahwa kamu bukan orang yang aneh dan kamu sekarang memiliki pandangan baru gitu. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak dan teman-teman. Semangat, Dela. Semangat, Dela. Semangat, Del. Terima kasih, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita melihat masalah yang dihadapi oleh Patrick ya. Patrick merasa malu dan minder karena masuk ke jurusan BK dan diremehkan oleh teman-teman. Tapi pengalaman Patrick juga pada saat SMP dan SMA menunjukkan bahwa Patrick bukan orang yang minder, bahkan orang yang percaya diri. Iya, Pak. Saya sebenarnya percaya diri. Cuman sekarang saya merasa minder, Pak. Ya, Bapak mengerti. Tapi kamu tidak perlu takut, tidak perlu minder lagi, karena kamu punya kemampuan di BK. Dan jangan melihat kritik dari teman-teman menjadi batu sandungan seperti itu, Pat. Tetapi sebagai penyemangat untuk membuktikan perkataan mereka itu salah. Jadi, Patrick nggak usah cemas lagi ya. Iya sih, Pak. Betul. Saya seharusnya tidak perlu minder karena tidak perlu cemas juga. Karena emang setiap orang punya jalannya masing-masing, Pak. Nah, betul sekali itu, Patrick. Nggak perlu dengar kata-kata mereka. Kita bisa kok jadi orang yang sukses dengan cara kita sendiri. Jadi tidak usah didengar dengan tetap aja fokus begitu untuk kuliah. Benar sekali itu, Pet, apa yang dikatakan oleh suster. Lucu nih, aku sama teman-teman. Nah, benar tuh Patrick, nggak usah minder lagi ya. Iya, Pak. Saya jadi lebih memahami dan menyadari bahwa saya punya kelebihan dan bisa, Pak, lancar dengan kemampuan saya di kuliah di jurusan BK ini, Pak.
Oke, nah, betul itu Patrick. Jadi sekarang ubah rasa mindermu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Dan terima kasih ya Bapak dan teman-teman. Sama-sama, Feb. Ya, Sama-sama, Pep. semangat, semangat, semangat. Oke, sama-sama Patrick. Sekarang kita ke masalahnya Ana ya. Ana kan orang yang minder katanya, tetapi setelah mendengar cerita pengalaman Ana, Bapak melihat bahwa Ana merupakan anak yang percaya diri dan pemberani kok. Iya, Pak. Saya percaya diri dulu. Bukan hanya dulu, tetapi sekarang juga percaya diri Ana. Cuma Ana masih belum berani. Betul itu Pak. Ana sebenarnya itu percaya diri, cuma keberaniannya saja yang agak kurang. Iya, Sus. Betul yang Suster bilang itu. Benar sekali tuh, aku sependapat dengan teman-teman. Iya sih, aku kurang berani. Nah, kamu menyadari kan kalau kamu itu kurang berani. Nah, sekarang kamu harus berani untuk bergaul dengan orang baru dan lingkungan-lingkungan baru seperti itu, Ana. Iya, Pak. Aku jadi tahu alasan kenapa aku sulit beradaptasi. Bagus kalau sudah menyadari hal tersebut, Ana. Jadi sekarang kamu harus jadi orang yang lebih berani. Karena Ana bukan orang yang tidak percaya diri, tetapi kurang berani saja. Benar itu, Ana, yang Bapak katakan. Setuju itu Pak. Setuju juga Pak. Baik, kita kan sudah mendengar semua cerita pengalaman teman-teman semua. Di sini Bapak akan merangkum proses konseling kita dari awal sampai sekarang. Satu persatu ya, Bapak akan mulai dari masalah yang dialami oleh Suster Siska. Apakah suara Bapak terdengar? Terdengar Pak. Terdengar, Pak. Oke. Terdengar Bapak, Pak. saya takut jaringan Bapak nanti hilang lagi. Oke. Nah, Bapak akan merangkum ya, mulai dari kasus Suster Siska. Ya Pak, siap mendengarkan rangkuman dari Bapak. Lah, Suster. Terima kasih ya, Suster. Ya, Suster Siska itu di mana awalnya Suster bercerita bahwa Suster sering memiliki rasa takut dan cemas. Cemas dan ketakutan Suster itu dikarenakan Suster sudah berumur, sedangkan teman-teman Suster masih jauh di bawah Suster. Suster berpikir apakah bisa bergaul dengan teman-teman yang usianya beda jauh dengan Suster, dan apakah juga mereka berteman dengan Suster. Suster, hal ini juga pernah Suster alami saat kelas 5 SD. Suster punya pengalaman dijauhi oleh teman-teman karena badan Suster yang masih kecil, kurus, cungkring, dan dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang satu kelas dengan Suster, yang badannya gemuk dan besar. Hal ini membuat Suster takut dan cemas, serta menghindar dari teman-teman kelas 5. Suster juga sering menyendiri dan tidak terbuka untuk bergaul dengan teman-teman yang lain. Hal yang sama Suster alami saat kelas 8 SMP. Suster selalu menghindar untuk bergaul dengan teman-teman, khususnya teman-teman cewek, karena mereka mengatakan bahwa badan Suster itu jelek dan kurus gitu. Jadi yang membuat Suster menjadi takut, cemas, dan menutup diri untuk bergaul dengan mereka. Kemudian Bapak bertanya mengenai pengalaman positif yang didapatkan oleh Suster. Lebih melihat diri bagaimana positif dan juga bisa mulai terbuka dan mendahului menyapa teman-teman. Apakah benar seperti itu, Suster? Iya Pak, benar sekali yang Bapak katakan ini benar. Sekarang Bapak akan lanjut kepada masalah yang dialami oleh Patrick ya. Baik Pak Bona. Oke, Patrick ini kan pernah masuk seminari,
terus keluar dari seminari, dan pada saat itu Patrick minder karena diremehkan oleh teman-teman Patrick saat Patrick bermain basket dan ingin mencoba untuk masuk ke tim basket. Selain itu juga pengalaman positif yang dialami oleh Patrick, pada saat SMP juga pernah percaya diri untuk memimpin doa supaya kelas berlangsung dengan baik. Benarkah demikian, Patrick? Iya Pak, benar Pak. Oke. Bapak akan melanjutkan ke kasusnya Dela ya. Baik, Bapak. Oke. Dela, kamu sudah banyak bercerita sama Bapak dan teman-teman bahwa Dela memiliki kesulitan bergaul karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Dela itu aneh. Terus Dela juga bercerita pada saat Dela kelas 6 SD dan kelas 6 SD dan kelas 7 SMP. Banyak yang tidak mau berteman karena dianggap aneh, sehingga ada pemilihan kelompok, tidak mendapat kelompok untuk tugas ujian. Sehingga pada jam istirahat memisahkan diri dari teman-teman yang lain. Dan pada saat kelas 7 SMP pernah diremehkan dan diejek oleh anak-anak yang lain dan membuat Dela merasa kesal. Benarkah demikian, Dela? Benar sekali, Pak, yang Bapak katakan itu. Oke. Terus kita kembali ke kasusnya yang dialami oleh Ana. Baik, Pak. Nah, Ana kan sudah banyak bercerita kepada teman-teman dan kepada Bapak bahwa Ana itu memiliki rasa tidak percaya diri. Maaf ya teman-teman, tenggorokan Bapak sedikit gatal. Bapak minum sebentar ya. Ya, Pak. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Iya, iya. Saya open sebentar ya, Baik, teman-teman. Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya sudah mau menunggu Bapak. Sama-sama, Pak. Ya, Pak. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Nah, dari kasusnya Ana tadi kan, Ana merasa memiliki tidak percaya diri kalau berada di lingkungan yang baru. Hal tersebut membuat Ana tidak nyaman. Hal tersebut juga membuat pada pengalaman masa SMA Ana waktu itu di kelas 2 SMA, Ana sudah bergabung dalam OMK di gereja, lalu karena masih dirasa paling kecil umurnya, jadi Ana merasa malu dan tidak percaya diri. Benarkah demikian, Ana? Iya, Pak. Oke, baiklah. Apakah di antara teman-teman ada yang mau memberi tanggapan, pendapat, atau masukan? Nggak ada, Pak. Sudah cukup, Pak. Ada lagi, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi dari kalian, Bapak akan memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya permasalahan yang kalian alami masing-masing itu bersumber dari masa lalu, tentang kurang percaya diri, takut, cemas, dan sering menghindar, baik dalam berteman maupun dalam menyesuaikan diri pada lingkungan baru. Itulah yang membuat kalian tidak nyaman dan terbawa sampai sekarang, sehingga kalian tidak bebas dan tidak berkembang secara optimal. Tetapi masing-masing bercerita kepada Bapak, kalian menemukan bahwa kalian akan selalu berpikir positif tentang pengalaman-pengalaman kalian yang akan mendorong kalian untuk berkembang ke sesuatu yang lebih optimal. Benarkah demikian, teman-teman? Benar, Pak. Iya, Pak. Benar. Benar sekali itu, Pak. Oke. Nah, sekarang kalian sudah menemukan hal-hal yang baru, yang positif, yang ada dalam diri kalian. Bapak bangga sama kalian, bahwa masing-masing dari kalian menemukan pemikiran baru dan hal-hal positif yang ada. Sekarang kita akan menyelesaikan ya, proses konseling kita ini sudah cukup lama ya, jadi kita harus menyelesaikan dulu proses konseling kita pada siang hari ini. Bapak yakin kalian semua pasti bisa kok untuk membuat hal-hal positif dan mengoptimalkan diri kalian.
Baik, Baik, Bapak. Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baiklah. Nah, apakah ada yang ingin kalian sampaikan kepada Bapak? Sudah tidak ada lagi, Sudah Pak. tidak ada lagi, Pak. Oke, karena sudah tidak ada lagi yang kalian sampaikan, maka kita akhiri pertemuan kita ini ya, teman-teman. Baik, Baik. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. atas Terima kasih, Pak, bantuannya. atas bantuannya. Oke, sama-sama ya, teman-teman. Kalian tetap semangat ya, dan sehat selalu. Sampai jumpa ya, teman-teman. Sampai jumpa, jumpa, Pak. Pak. Oke, Dadah, Pak. terima kasih. Bapak. Terima kasih, Pak.